Keheningan di Grand Ballroom terasa begitu bising. Ratusan pasang mata yang semula menatap Lin Yun dengan jijik, kini terbelalak penuh ketakutan. Pemandangan Tuan Tan manajer umum yang ditakuti di seluruh Jiangbi bersujud mencium lantai di kaki seorang kurir miskin adalah teror psikologis yang meruntuhkan akal sehat mereka. Wang Kai mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak tepi panggung. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas tisu. Keringat dingin membanjiri kening, melunturkan bedak mahal yang ia pakai. Otaknya berusaha menyangkal realitas, namun lututnya yang gemetar mengkhianati keberanian palsunya. Ini pasti lelucon, kan? Suara Wang Kai pecah, terdengar seperti cicit tikus yang terpojok. Tuan Tan, bangun, dia membayarmu berapa untuk akting ini? Ayahku pemegang saham di sini, aku akan laporkan kau. Lin Yun tidak menoleh sedikit pun pada ocehan itu. Sang tuan muda menatap Tuan Tan yang masih gemetar di lantai. Berdiri, perintah Lin Yun singkat. Tuan Tan buru-buru bangkit, membungkuk berulang kali seperti boneka pegas. Hamba siap menerima perintah, Tuan Besar. Kau bilang ayah bocah ini punya saham di sini? Tanya Lin Yun datar, sambil menepuk debu imajiner di lengan kemejanya. Benar, Tuan. Wang De memiliki 15% saham kecil di hotel ini. Perusahaannya, Wang Auto Group, juga menyuplai armada transportasi hotel, jawab Tuan Tan cepat, keringat bercucuran di lehernya yang berlipat. Lin Yun mengangguk pelan. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol speed dial. Panggilan itu tersambung dalam hitungan detik. Lakukan sekarang, ucap Lin Yun ke telepon. Hanya 2 kata, tanpa penjelasan. 1 menit berlalu. Hening. Wang Kai yang melihat itu mulai tertawa sumbang, berusaha memulihkan rasa percaya dirinya yang hancur. Hahaha, lihat, dia cuma menggertak. Menelepon siapa kau? Operator seluler untuk minta pulsa darurat. Namun, tawa itu terhenti tiba-tiba ketika pintu ballroom kembali terbuka dengan kasar. Kali ini, bukan pelayan atau manajer yang masuk, melainkan seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan wajah yang menyeratkan kiamat. Wang De, ayah Wang Kai. Ayah, seru Wang Kai lega, berlari menghampiri ayahnya. Ayah datang tepat waktu. Si miskin Lin Yun ini membuat keributan dan manajer bodoh ini malah membelanya. Cepat pecat dia dan hajar Lin Yun. Plak, suara tamparan itu menggema keras di seluruh penjuru ruangan, lebih nyaring dari letusan pistol. Wang Kai terpelanting ke lantai, pipinya langsung bengkak memerah dengan cap 5 jari yang jelas. Sudut bibirnya sobek, meneteskan darah segar. Ia menatap ayahnya dengan pandangan tidak percaya. Ayah, kenapa? Wang De tidak menjawab. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang melumpuhkan sumsum tulang. Ponsel di tangan Wang De masih menyala, menampilkan layar merah bertuliskan warning, market crash. Baru saja, dalam waktu kurang dari 60 detik, Wang De menerima rentetan notifikasi mimpi buruk. Bank membekukan seluruh asetnya, para investor menarik modal secara serentak, dan dealer utamanya disita oleh konsorsium misterius bernama Lin Holdings. Kekayaan yang ia bangun selama 30 tahun lenyap menjadi debu hanya karena satu panggilan telepon dari pemuda di hadapannya ini. Wang De mengabaikan anaknya yang merintih. Ia berjalan menyeret kakinya yang lemas menuju Lin Yun, lalu menjatuhkan diri berlutut dengan suara gedebuk yang menyakitkan. Tuan Besar Lin, Tuan Muda Lin. Suara Wang De parau. Air mata keputusasaan mengalir deras di pipinya yang keriput. Hamba yang buta. Hamba gagal mendidik anak anjing ini. Tolong, Tuan. Tolong sisakan sedikit untuk kami hidup. Jangan hancurkan semuanya. Pemandangan itu membuat para alumni universitas menahan napas. Wang De, taipan mobil yang selama ini mereka agung-agungkan, kini mengemis seperti pengemis jalanan di hadapan teman sekelas yang mereka hina tadi. Lin Yun menatap ayah dan anak itu dengan tatapan sedingin es di kutub utara. Tidak ada rasa iba, ia teringat bagaimana Wang Kai menghina ibunya yang sudah meninggal dulu. Bagaimana mereka menginjak harga dirinya saat ia menjadi kurir. Keluarga Wang, suara Lin Yun tenang namun menusuk. Kalian suka menggunakan kekayaan untuk menindas yang lemah. Sekarang, aku hanya mengembalikan apa yang kalian berikan. Mulai detik ini, Wang Auto Group tidak ada lagi. Semua aset kalian disita untuk membayar utang pajak dan penalti kontrak yang baru saja aku aktifkan. Sang pewaris mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Wang Kai yang masih terbaring syok di lantai. Kau bilang aku harus merangkak?
Lin Yun tersenyum tipis, mengerikan. Sekarang, kalian berdua tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan tidak punya uang sepeser pun. Silakan merangkak keluar dari hotelku. Makanan sisa di tong sampah belakang mungkin masih hangat. Wang De meraung, memukuli anaknya sendiri yang menjadi penyebab kehancuran ini. Anak durhaka, kau menghancurkan kita, kau menghancurkan kita. Tuan Tan memberi isyarat. 4 orang keamanan bertubuh kekar langsung menyeret Wang De dan Wang Kai yang meronta-ronta keluar dari ruangan, seperti menyeret kantong sampah bau. Teriakan penyesalan mereka perlahan menghilang di lorong koridor, meninggalkan kesunyian yang mencekam di dalam ballroom. Lin Yun berbalik badan, menatap teman-teman sekelasnya yang kini berdiri mematung ketakutan. Chen Bo, si ketua kelas penjilat, kakinya gemetar begitu hebat hingga air seni merembes membasahi celananya. Lanjutkan pestanya, ucap Lin Yun datar sambil berjalan menuju pintu keluar. Tagihannya kirimkan ke masing-masing orang yang hadir di sini. Jangan ada yang gratis. Malam semakin larut. Angin musim gugur bertiup kencang di pelataran lobi Grand Empire Hotel, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap telah menunggu di depan pintu putar, mesinnya menderu halus siap membelah jalanan. Lin Yun melangkah keluar dari lobi hotel. Udara segar malam hari terasa melegakan setelah menyesakan napas di dalam ruangan penuh kemunafikan tadi. Paman Zhou dengan sigap membuka pintu belakang mobil. Tunggu, Lin Yun, tunggu. Sebuah suara wanita yang serak dan putus asa terdengar dari arah pilar beton. Lina berlari tertatih-tatih. Gaun merah mahalnya sobek di bagian bawah. Entah tersangkut apa saat ia berusaha melarikan diri dari kekacauan di ballroom. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini berantakan tertiup angin, dan maskaranya luntur oleh air mata, menciptakan jalur hitam di pipinya yang pucat. Lin Yun berhenti sejenak, satu kakinya sudah menapak di ambang pintu mobil. Ia tidak menoleh, hanya membiarkan wanita itu mendekat. Lina menerjang maju, hendak memeluk lengan Lin Yun. Namun Paman Zhou dengan gerakan cepat merentangkan tangan, menghalangi tubuh wanita itu agar tidak menyentuh tuannya. Minggir, biarkan aku bicara dengannya, aku pacarnya, teriak Lina histeris, mencoba mendorong tubuh Koko Zhou yang tak bergeming. Lin Yun memberi isyarat kecil. Zhou menurunkan tangannya, membiarkan Lina mendekat, namun tetap waspada. Wanita itu langsung jatuh berlutut di atas aspal kasar, memeluk kaki Lin Yun. Tangisnya pecah, meraung-raung memecah keheningan malam. Yun, sayang, maafkan aku salah, aku benar-benar salah. Ratap Lina, mendongakkan wajahnya yang basah kuyup oleh air mata. Aku dipaksa oleh Wang Kai. Dia mengancamku. Dia bilang dia akan menyakiti keluargaku kalau aku tidak mau bersamanya. Aku tidak pernah mencintainya. Yun, di hatiku hanya ada kamu. Selama 3 tahun ini. Hanya kamu. Drama murahan. Lin Yun menatap wanita di kakinya itu. Dulu, ia rela bekerja di tengah hujan badai demi membelikan kue ulang tahun untuk wanita ini. Dulu, senyum wanita ini adalah sumber kekuatannya. Tapi sekarang, melihat wajah itu, Lin Yun hanya merasakan kehampaan. Cinta itu telah mati, dibunuh oleh pengkhianatan di malam ulang tahun. Kau bilang kau dipaksa? Tanya Lin Yun. Suaranya datar tanpa emosi. Iya, benar. Lina mengangguk antusias. Secercah harapan muncul di matanya. Aku terpaksa menghinamu. Aku terpaksa membuang kue itu. Aku melakukan itu semua untuk melindungimu dari Wang Kai. Sekarang kau sudah hebat, kau sudah bisa melindungiku, kan? Kita bisa kembali seperti dulu. Aku akan jadi istri yang baik. Aku akan melayanimu. Lin Yun tertawa pelan. Tawa yang kering dan menyakitkan. Lina, aktingmu semakin buruk, ucap sang pemuda sambil menarik kakinya perlahan dari pelukan wanita itu. Kau lupa, saat di butik tadi siang, kau tertawa paling keras saat aku dihina. Kau memamerkan tas barumu saat aku diusir. Itu bukan wajah orang yang terpaksa. Itu wajah orang yang menikmati penderitaan orang lain. Wajah Lina membeku. Kebohongannya terkelupas begitu mudah. Yun, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku serakah. Tapi aku manusia biasa. Siapa yang tidak ingin hidup enak? Sekarang aku sadar, uang Wang Kai tidak ada artinya dibanding cintamu. Lin Yun berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Lina. Tatapannya begitu tajam hingga membuat Lina berhenti bernapas. Kau benar. Setiap orang ingin hidup enak, itu wajar. Bisik Lin Yun.
Tapi kau membuat satu kesalahan fatal. Kau meninggalkan seseorang saat dia sedang berjuang di titik terendah, lalu berharap bisa kembali saat dia sudah di puncak. Dunia tidak bekerja seperti itu, Nona Li. Lin Yun berdiri tegak, merapikan jasnya. Wanita yang tidak bisa menemaniku memakan roti kering di pinggir jalan, tidak pantas duduk bersamaku meminum anggur di istana. Kita sudah selesai. Dan satu lagi, Lin Yun menunjuk ke arah kegelapan jalan raya di mana Wang Kai dan ayahnya tadi diseret pergi. Mantan kekasihmu yang baru sedang membutuhkan teman untuk berbagi kemiskinan. Jika kau benar-benar wanita setia seperti yang kau katakan, susul dia. Nikmati hidup melarat bersamanya. Tanpa menunggu jawaban, Lin Yun masuk ke dalam mobil. Pintu Rolls-Royce tertutup rapat, meredam suara tangisan histeris Lina yang memanggil-manggil namanya. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan pelataran hotel. Di kaca spion, Lin Yun melihat sosok Lina yang semakin mengecil, terduduk sendirian di aspal dingin, menangisi masa depan cerah yang baru saja ia buang dengan tangannya sendiri. Di dalam kabin mobil yang hening, Paman Zhou melirik lewat spion tengah. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Lin Yun menyandarkan kepalanya ke sandaran kulit yang empuk. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang, sebuah pelepasan beban masa lalu yang selama ini menghimpit dada. Aku tidak pernah merasa sebaik ini, Paman, jawab Lin Yun. Matanya terbuka, menatap cakrawala kota Jiangbei yang gemerlap. Masa lalu sudah terkubur malam ini. Besok, kita mulai membangun kekaisaran yang sesungguhnya. Dan malam itu, Lin Yun tidak lagi menoleh ke belakang. Gedung pencakar langit Lin Tower menjulang membelah awan, berdiri angkuh sebagai simbol kekuasaan baru di distrik keuangan. Di lantai teratas, Lin Yun duduk di kursi kulit Italian leather, menghadap jendela raksasa yang menyajikan panorama kota layaknya papan catur. Tumpukan berkas akuisisi setebal batu bata tergeletak di meja mahoni, namun pikiran sang tuan muda melayang jauh. Menghancurkan keluarga Wang hanyalah pemanasan. Dunia bisnis yang sesungguhnya jauh lebih kejam daripada sekadar pamer mobil mewah. Di sini, darah tidak tumpah di aspal, tetapi di lantai bursa saham. Pintu ganda ruangan CEO terbuka, bukan Paman Zhou yang masuk, melainkan seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mengkilap dan senyum palsu yang terlalu lebar. Zhao Feng, CEO dari Dragon Capital, konglomerat licik dari kota tetangga yang terkenal sebagai buaya rawa. Ia datang membawa tawaran kerjasama yang berbau amis. Selamat siang, Tuan Muda Lin, seru Zhao Feng. Suaranya menggelegar so akrab. Ia berjalan masuk tanpa dipersilakan, langsung duduk di kursi depan meja kerja Lin Yun. Saya dengar Anda baru saja mengambil alih kursi panas ini. Luar biasa. Dari jalanan langsung ke langit. Tapi hati-hati, udara di atas sini tipis, mudah membuat orang sesak napas. Lin Yun memutar kursinya perlahan. Tatapannya datar, tidak terintimidasi oleh aura predator yang dipancarkan tamunya. Tuan Zhao jauh-jauh datang dari Haijin bukan untuk mengkhawatirkan pernapasan saya. Bukan? Katakan intinya. Zhao Feng tertawa renyah, namun matanya memancarkan kilatan meremehkan. Di matanya, Lin Yun hanyalah anak kemarin sore yang beruntung mendapatkan warisan. Domba gemuk yang siap disembelih. Langsung ke inti, saya suka gaya Anda. Begini, Dragon Capital sedang mengembangkan proyek Phoenix Bay. Kami butuh mitra lokal. Saya berbaik hati menawarkan 40% saham proyek ini kepada Lin Group dengan harga. Sebut saja, harga persahabatan. Pria tua itu meletakkan proposal di meja. Angka yang tertera di sana fantastis, 5 triliun rupiah. Lin Yun melirik sekilas dokumen itu. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum misterius. Paman Zhou sudah memberinya laporan intelijen pagi tadi. Phoenix Bay adalah proyek gagal. Tanahnya bersengketa, izin lingkungannya ditolak, dan fondasinya keropos. Zhao Feng sedang mencari kambing hitam untuk menanggung kerugian besar yang akan meledak dalam hitungan hari. Ia ingin menjadikan Lin Group sebagai tempat pembuangan sampah beracunnya. 5 triliun, gumam Lin Yun, mengetukkan jari di meja. Angka yang kecil untuk persahabatan. Mata Zhao Feng berbinar licik. Umpan dimakan, pikirnya. Benar sekali, bagi keluarga Lin, ini hanya uang jajan. Jadi, kita tanda tangan sekarang. Lin Yun menutup berkas itu dan mendorongnya kembali ke arah Zhao Feng. Saya tidak tertarik dengan sampah, Tuan Zhao. Senyum di wajah Zhao Feng membeku. Ruangan seketika terasa dingin. Apa maksud Anda?
Anda menyebut proyek kebanggaan saya sampah, tanah sengketa, izin bodong, dan utang tersembunyi di balik neraca keuangan. Anda pikir karena saya baru duduk di kursi ini, saya tidak bisa membaca laporan keuangan palsu? Lin Yun bangkit berdiri, menumpukan kedua tangan di meja, mencondongkan tubuh ke arah musuhnya. Wajah Zhao Feng memerah padam karena malu dan marah rencananya terbongkar. Ia berdiri, menggebrak meja, bocah ingusan. Kau menolak uluran tanganku. Kau pikir kau siapa? Kau mungkin kaya, tapi di dunia bisnis, kau hanyalah bayi. Tanpa koneksi Dragon Capital, Lin Group akan kami isolasi. Aku akan pastikan saham perusahaanmu anjlok besok pagi. Ancaman itu nyata. Dragon Capital memiliki jaringan media dan analis pasar yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan dalam semalam. Namun, Lin Yun tidak gentar. Ia justru mengambil ponselnya, menekan layar sekali. Di dinding ruangan, layar proyektor raksasa menyala, menampilkan grafik saham Dragon Capital yang sedang bergerak lift. Anda ingin bicara soal saham anjlok? Tanya Lin Yun santai. Di layar, garis grafik saham perusahaan Zhao Feng tiba-tiba menukik tajam ke bawah. Merah, sangat merah. Apa yang terjadi? Zhao Feng terbelalak ngeri. Ponselnya mulai berdering gila-gilaan. Sementara Anda sibuk menjebak saya dengan proyek bodong itu, jelas Lin Yun sambil berjalan menuangkan air mineral ke gelas. Saya memerintahkan tim investasi saya untuk memborong utang jangka pendek perusahaan Anda yang jatuh tempo hari ini. Dan saya menagihnya sekarang. Wajah Zhao Feng berubah menjadi abu-abu. Likuiditas perusahaannya tidak akan cukup membayar utang itu secara tunai saat ini juga. Jika gagal bayar, Dragon Capital akan dinyatakan pailit. Kau menjebakku, gagap Zhao Feng. Kakinya lemas. Saya tidak menjebak, saya hanya membeli apa yang dijual, jawab Lin Yun dingin. Anda datang ke kandang singa berniat menipu rajanya. Sekarang, Anda punya dua pilihan, bangkrut total dan masuk penjara karena penipuan laporan keuangan, atau jual Dragon Capital kepada saya dengan harga Rp1. Sang buaya rawa kini telah menjadi cicak yang terjepit. Kesombongan Zhao Feng lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan murni terhadap pemuda yang ia remehkan. Matahari terbenam melukis langit kota Jiangbei dengan warna ungu dan jingga. Di rooftop gedung tertinggi itu, angin bertiup kencang, menerbangkan ujung jas hitam panjang yang kini melekat pas di tubuh tegap Lin Yun. Berita di layar raksasa seberang jalan menayangkan headline besar, akuisisi terbesar abad ini, Lin Group caplok Dragon Capital. Wajah Zhao Feng yang ditangkap polisi karena kasus penggelapan pajak terpampang di sana, menjadi tontonan jutaan warga kota yang pulang kerja. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Lin Yun telah mengubah peta kekuatan kota ini. Mantan pacar yang mengkhianatinya kini hidup dalam penyesalan abadi. Keluarga kaya yang menghinanya telah hancur menjadi debu. Dan rival bisnis yang mencoba menipunya kini mendekam di balik jeruji besi. Paman Zhou melangkah mendekat, membawa segelas whisky tua di atas nampan prat. Tuan muda, sapa pelayan setia itu. Dewan direksi baru saja mengirimkan laporan. Integrasi aset berjalan lancar. Kekayaan pribadi Tuan kini telah melampaui gabungan 10 orang terkaya di negara ini. Lin Yun mengambil gelas itu, namun tidak meminumnya. Ia menatap cairan ember yang berguncang pelan. Paman, apakah ayah dulu merasakan ini? Tanya Lin Yun tiba-tiba. Rasa sepi di puncak. Zhao tersenyum bijak. Tuan besar pernah berkata, puncak gunung memang sepi karena hanya sedikit yang mampu mendakinya. Namun dari sini, Anda bisa melihat badai sebelum orang lain melihatnya. Dan yang terpenting, Anda bisa memayungi jutaan orang di bawah sana. Lin Yun berjalan ke tepi pagar pembatas. Di bawah sana, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, tampak seperti lautan bintang. Di salah satu sudut jalanan kumuh yang tak terlihat dari sini, mungkin ada seorang pemuda miskin yang sedang mengayuh sepeda di tengah hujan, membawa kue ulang tahun, berharap pada keajaiban. Sama seperti dirinya dulu, uang hanyalah kertas, gumam Lin Yun, kekuasaan hanyalah alat. Dulu aku berpikir menjadi kaya adalah tujuan akhir untuk membalas dendam. Tapi hari ini aku sadar, balas dendam itu membosankan. Sang tuan muda berbalik, menatap Paman Zhou dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata penuh amarah seperti saat di hotel, atau sorot mata dingin saat menghadapi Zhao Feng. Ini adalah tatapan seorang pemimpin visioner. Siapkan jet pribadi, Paman. Zhao mengangkat alisnya sedikit,
terkejut namun antusias. Kemana tujuan kita, Tuan? Paris? New York? Pulau pribadi di Karibia? Lin Yun menggeleng. Ia menunjuk ke arah utara, ke arah cakrawala yang jauh di mana ibu kota negara berada, pusat dari segala intrik politik dan naga-naga raksasa yang sesungguhnya bersembunyi. Dunia ini terlalu kecil jika aku hanya bermain di Jiangbei. Keluarga Lin memiliki musuh bebuyutan yang membuatku harus disembunyikan selama 20 tahun. Bukan, sudah waktunya pewaris tahta menampakkan diri di panggung utama. Zhou membungkuk dalam-dalam, menyembunyikan senyum bangganya. Naga kecil yang ia asuh kini telah tumbuh sayap. Saya mengerti, Tuan Muda. Ibu kota akan gempar menyambut kedatangan Anda. Lin Yun kembali menatap kota di bawah kakinya. Ia mengangkat gelasnya ke arah langit malam. Mulai hari ini, aku bukan lagi sekadar orang terkaya, bisiknya pada angin malam. Aku adalah aturan itu sendiri. Ia menenggak habis minumannya dalam satu tegukan. Babak pertama kehidupan Lin Yun sebagai kurir yang terhina telah tamat. Kini, babak kedua sebagai raja bisnis global baru saja dimulai, dan dunia belum siap menghadapi badai yang akan ia bawa. Hujan deras mengguyur kota Jiangbei malam itu, seolah langit turut menangis meratapi nasib seorang pemuda yang sedang mengayuh sepeda listrik tua menembus badai. Lin Yun, dengan seragam pengantar makanan yang basah kuyup, mendekap sebuah kotak kecil di dadanya erat-erat. Kotak itu berisi kue tart stroberi sederhana, dibeli dengan sisa uang terakhir dari gaji bulanannya. Hari ini adalah ulang tahun Lina, wanita yang telah menemani hari-harinya selama 3 tahun terakhir di universitas. Ban sepeda tergelincir di aspal licin, membuat tubuh kurus itu nyaris terpelanting. Namun, kaki Lin Yun dengan sigap menahan beban, tidak memedulikan rasa perih di lutut. Satu-satunya hal yang ada di pikiran kurir muda ini adalah senyum Lina. 3 tahun menjalin kasih, Lin Yun sadar dirinya belum bisa memberikan kemewahan. Tetapi malam ini, ia berjanji akan memberikan kejutan kecil di tempat kerja paruh waktu kekasihnya, restoran Royal Garden. Royal Garden bukan sembarang tempat. Ini adalah simbol status sosial di Jiangbei, di mana satu piring hidangan setara dengan biaya hidup Lin Yun selama sebulan. Dengan langkah ragu, pemuda itu memarkir sepedanya di sudut gelap agar tidak diusir satpam, lalu berlari kecil menuju pintu kaca yang menjulang tinggi. Dinginnya AC langsung menusuk tulang begitu pintu terbuka. Aroma parfum mahal dan anggur menyengat hidung. Lin Yun merapikan rambutnya yang lepek, berusaha terlihat layak. Matanya menyapu seisi ruangan, mencari sosok pelayan cantik berambut panjang yang sangat dicintainya. Pandangannya terhenti di meja nomor 8, tepat di bawah lampu kristal termewah. Dunia seakan berhenti berputar. Kotak kue di tangannya nyaris terlepas. Di sana, Lina tidak sedang bekerja. Wanita itu duduk santai, mengenakan gaun merah sutra yang memeluk tubuh indahnya, tertawa manja sambil menyandarkan kepala di bahu seorang pria. Pria itu bukan orang asing. Wang Kai, putra pemilik dealer mobil mewah terbesar di kota ini, sekaligus musuh bebuyutan Lin Yun di kampus. Sayang, anggur ini rasanya luar biasa. Kamu memang paling mengerti seleraku. Suara Lina terdengar renyah. Berbeda sekali dengan nada bicaranya saat bersama Lin Yun yang seringkali penuh keluhan tentang uang sewa kos. Darah mendidih naik ke kepala Lin Yun. Kakinya melangkah tanpa sadar, membawa tubuh yang menggigil itu mendekati meja mereka. Lina, suara paro itu memecah tawa di meja nomor 8. Lina menoleh. Wajah cantiknya seketika pucat pasi, lalu berubah merah padam bukan karena malu, melainkan marah. Wang Kai, di sisi lain, menyeringai lebar, seolah sedang melihat pertunjukan sirkus gratis. Lin Yun, apa yang kau lakukan di sini? Hardik Lina. Matanya menatap jijik pada seragam basah yang meneteskan air kotor ke lantai marmer mahal restoran. Kau membuat lantai jadi kotor. Pergi. Tenggorokan Lin Yun tercekat. Aku membawakan kue ulang tahunmu. Kau bilang kau harus lembur malam ini, jadi aku. Kue? Wang Kai memotong dengan tawa mengejek. Ia menyambar kotak kue dari tangan Lin Yun, membukanya kasar, dan melihat kue tart kecil yang penyok di dalamnya. Lina, lihat ini. Pacar miskinmu membawakan sampah seharga 50.000 prak. Apa dia pikir ini makanan manusia? Plak, Wang Kai melempar kue itu ke wajah Lin Yun. Krim stroberi bercampur air hujan melumuri wajah kurir malang tersebut. Hening seketika menyelimuti restoran.
Para pengunjung lain mulai berbisik-bisik sambil menahan tawa. Lin Yun tidak menyeka wajahnya. Matanya hanya tertuju pada Lina, mengharapkan sedikit pembelaan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Wanita itu justru bangkit, menggandeng lengan Wang Kai semakin erat. Lin Yun, kita putus, ucap Lina dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Lihat dirimu, kau hanya seorang kurir miskin. Kau tidak punya masa depan. Bersamamu hanya membuatku menderita. Wang Kai bisa memberikanku tas Hermes, makan malam mewah, dan masa depan cerah. Apa yang bisa kau beri? Kue murahan dan janji kosong. Tapi Lina, aku bekerja keras demi kita. Kerja keras tidak bisa membeli rumah. Kerja keras tidak bisa membayar tagihan. Teriak wanita itu, memutus sisa-sisa harga diri Lin Yun. Sadar diri, Lin Yun, kau dan aku berbeda kasta. Kau itu sampah, dan sampah tempatnya di tong sampah, bukan di Royal Garden. Wang Kai berdiri, menepuk pipi Lin Yun yang lengket dengan krim kue. Dengar itu, mantanmu sudah bicara. Sekarang, enya dari sini sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu seperti anjing kurap. Manajer restoran, yang menyadari keributan itu, bergegas datang. Tentu saja, ia memihak pada tuan muda Wang yang memegang kartu VIP Platinum. Dengan kasar, dua orang satpam menyeret Lin Yun keluar, melempar tubuhnya ke aspal basah di tengah hujan yang semakin deras. Pintu kaca tertutup kembali, mengunci kehangatan dan kemewahan di dalam, meninggalkan Lin Yun sendirian di kegelapan malam yang dingin. Hatinya hancur, lebih remuk daripada kue yang kini berserakan di lantai restoran. Di balik kaca, ia masih bisa melihat Lina tertawa, seolah 3 tahun kebersamaan mereka tak pernah ada artinya. Hujan belum juga reda, justru semakin menggila seiring malam yang larut. Lin Yun duduk terkulai di trotoar yang becek, tepat di seberang restoran Royal Garden. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tetapi karena amarah dan rasa malu yang membakar dada. Harga dirinya telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Di benaknya, terngiang-ngiang ucapan Lina, kau itu sampah. Apakah benar nasibnya hanya akan berakhir sebagai sampah? Apakah kemiskinan adalah dosa yang tak terampuni? Lin Yun mengepalkan tangan hingga kukunya menancap ke telapak tangan, menimbulkan rasa perih yang sedikit mengalihkan sakit di hatinya. Jalanan sepi, hanya ada suara guru yang menggelegar. Namun, tiba-tiba, keheningan malam dipecahkan oleh deru mesin halus namun bertenaga. Sorot lampu LED yang tajam membelah kegelapan, menyilaukan mata Lin Yun yang sembab. 1, 2, 3, 10 mobil sedan hitam mengkilap meluncur perlahan dan berhenti berbaris tepat di hadapan Lin Yun. Itu bukan mobil biasa. Lambang Spirit of Ecstasy di kap mesinnya menandakan bahwa itu adalah Rolls-Royce Phantom, kendaraan para raja dan konglomerat papan atas. Bahkan Wang Kai yang sombong pun hanya bermimpi bisa menyentuh mobil sekelas ini. Pintu mobil paling depan terbuka. Seorang sopir berseragam militer turun dengan sigap, membuka pintu penumpang belakang sambil memayungi jalan. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria tua berambut putih rapi. Setelan jas taksido Inggris yang dikenakannya tampak sangat kontras dengan lingkungan kumuh tempat Lin Yun duduk. Pria tua itu berjalan tegak, tidak memedulikan genangan air yang membasahi sepatu kulit mahalnya, langsung menuju ke arah Lin Yun. Lin Yun mendongak, bingung dan waspada. Apakah ini orang suruhan Wang Kai yang ingin mengajarnya lagi? Namun, hal yang terjadi selanjutnya membuat waktu seolah membeku. Pria tua itu berhenti tepat 1 meter di depan Lin Yun, lalu membungkukkan badan 90 derajat dengan penuh hormat. Di belakangnya, puluhan pria berjas hitam yang turun dari mobil-mobil lain melakukan hal yang sama secara serentak. Pemandangan itu begitu surrealis, seperti adegan dalam film mafia. Hamba Joe, kepala pelayan keluarga Lin, datang terlambat. Suara pria tua itu bergetar menahan haru. Tuan muda, Anda telah menderita selama ini. Lin Yun ternganga, lidahnya keluh. Tuan muda? Siapa yang kau panggil tuan muda? Kau pasti salah orang. Aku hanya seorang kurir. Kepala pelayan Joe mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca menatap pemuda dekil di hadapannya. Tidak ada kesalahan, tuan muda. Darah yang mengalir di tubuh Anda adalah darah keluarga Lin, klan terkaya yang menguasai setengah perekonomian dunia. 20 tahun yang lalu, ayahanda Tuan Besar Lin, menetapkan aturan ketat.
pewaris tunggal harus menjalani ujian kemiskinan untuk melatih mental dan memahami penderitaan rakyat jelata sebelum memegang kekuasaan. Zhou mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra, lalu berlutut dengan satu kaki untuk menyeka noda krim kue yang mengering di wajah Lin Yun. Tindakan itu begitu lembut, penuh pengabdian seorang hamba kepada rajanya. Batas waktu ujian itu berakhir tepat pukul 12 malam ini. Segala penderitaan, penghinaan, dan kemiskinan yang Tuan rasakan, semuanya telah usai, lanjut Zhou dengan nada tegas namun hormat. Otak Lin Yun berputar cepat, berusaha mencerna informasi yang meledak tiba-tiba ini. Ingatan masa kecilnya memang samar. Ia dibesarkan di panti asuhan, lalu hidup terlunta-lunta. Apakah semua itu rekayasa? Apakah penderitaannya hanya sebuah skenario? Buktikan, ucap Lin Yun lirih. Suaranya serak. Zhou tersenyum tipis. Ia merogoh saku jas dalamnya dan mengeluarkan sebuah kartu hitam legam dengan ukiran naga emas di tengahnya. Kartu itu tidak memantulkan cahaya, justru seolah menyerapnya sebuah aura otoritas mutlak. Ini adalah Supreme Black Gold Card milik keluarga Lin. Tidak ada batasan limit. Seluruh ban di dunia wajib tunduk pada pemegang kartu ini. Selain itu, Zhou menjentikkan jarinya. Salah satu asisten di belakang maju membawa sebuah tablet. Di layar, tertera data akuisisi yang baru saja ditandatangani semenit yang lalu. Sebagai hadiah penyambutan kecil, Tuan Besar telah membeli 51% saham dari grup perusahaan yang menaungi restoran di seberang jalan ini, serta membatalkan semua kontrak bisnis dengan dealer mobil milik keluarga Wang di kota ini. Sekarang, nasib mereka semua ada di ujung jari Tuan Muda. Jantung Lin Yun berdegup kencang. Ia menatap kartu hitam di tangannya, lalu menatap restoran Royal Garden yang masih terang benderang di seberang jalan. Bayangan wajah sombong Wang Kai dan tatapan jijik Lina kembali muncul. Namun kali ini, rasa sakit itu berganti menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan, sebuah dominasi. Perlahan, Lin Yun berdiri. Seragam kurirnya masih basah dan kotor, namun aura yang memancar dari tubuhnya telah berubah total. Bahunya tegak, matanya tajam memancarkan kilatan dingin yang belum pernah ada sebelumnya. Kurir yang menyedihkan itu telah mati di trotoar malam ini. Paman Zhou, panggil Lin Yun, suaranya kini terdengar berat dan berwibawa. Hamba siap menerima perintah, Tuan Muda, jawab Zhou cepat. Lin Yun meremas kartu hitam itu, merasakan dinginnya logam menyentuh kulit. Ia menoleh ke arah restoran mewah itu, tempat di mana harga dirinya dihancurkan beberapa menit yang lalu. Siapkan pakaian ganti. Aku ingin membeli sesuatu di seberang sana. Ada beberapa sampah yang perlu dibersihkan malam ini. Segera laksanakan, Tuan Muda. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang mulai reda, seekor naga yang tertidur puluhan tahun akhirnya membuka matanya. Dan kota Jiangbei akan segera berguncang hebat karenanya. Sinar matahari pagi kota Jiangbei terasa berbeda hari ini. Bagi Lin Yun, cahaya itu bukan lagi penanda dimulainya hari-hari penuh keringat sebagai buruh kasar, melainkan awal dari kekuasaan. Setelah menghabiskan malam pertamanya di Sky Villa, properti paling eksklusif di puncak bukit yang ternyata sudah disiapkan keluarga sejak lama, pemuda itu memutuskan untuk turun gunung. Misi pertamanya sederhana, mengubah kulit. Penampilannya harus mencerminkan status barunya sebagai pemimpin bayangan ekonomi kota ini. Pilihan jatuh pada Golden Plaza, pusat perbelanjaan paling elit di mana lantai marmernya konon dipoles dengan susu setiap pagi. Lin Yun melangkah masuk mengenakan pakaian kasual, kaos polos putih dan celana jeans yang sedikit pudar. Meski Paman Zhou sudah menawarkan setelan jas bespoke dari Italia, sang tuan muda memilih untuk melihat langsung bagaimana dunia memandang manusia hanya dari apa yang melekat di tubuhnya. Langkahnya terhenti di depan sebuah butik ternama bertuliskan Feller & Co. Di etalase, terpajang setelan jas abu-abu charcoal yang memancarkan aura kewibawaan. Tanpa ragu, tangan kurus itu mendorong pintu kaca berat butik tersebut. Hening. Dua orang pramuniaga wanita yang sedang asik memoles kuku di balik meja kasir hanya melirik sekilas, lalu kembali mengobrol. Tidak ada sapaan selamat datang. Bagi mereka, pemuda dengan sepatu kets lusuh itu hanyalah gangguan visual, atau paling buruk, seseorang yang tersesat mencari toilet umum. Lin Yun tidak ambil pusing. Ia berjalan mendekati manekin yang mengenakan jas limited edition itu. Jemarinya baru saja hendak meraba tekstur kain wol sutra tersebut, ketika sebuah teriakan melengking menghentikan gerakannya. "Hei, jangan sentuh!" Salah satu pramuniaga,
Wanita dengan riasan tebal dan nama tak bertuliskan Cindy, bergegas menghampiri dengan wajah garang. Ia menepis tangan Lin Yun seolah sedang mengusir lalat. Kau tahu berapa harga barang ini? Kalau tangan kotormu meninggalkan noda sedikit saja, gajimu setahun tidak akan cukup untuk menggantinya. Bentak Cindy, matanya memindai penampilan Lin Yun dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan merendahkan. Lin Yun menarik tangannya perlahan, ekspresinya tetap datar. Aku berniat membelinya. Apakah begini cara Veller dan Co melayani pelanggan? Cindy tertawa sinis, suara tawanya memantul di dinding-dinding kaca. Pelanggan, kau? Jangan bercanda, toko ini tidak menjual barang diskonan. Pintu keluar ada di sebelah sana, sebelum aku panggil keamanan. Belum sempat Lin Yun membalas, lonceng pintu kembali bergemerincing. Aroma parfum yang sangat familiar tiba-tiba menyeruak, membuat tubuh Lin Yun menegang sesaat. Sayang, aku ingin gaun malam yang baru untuk pesta nanti malam. Yang kemarin sudah dipakai sekali, memalukan kalau dipakai lagi, terdengar suara manja seorang wanita. Takdir sepertinya memang gemar bermain drama. Masuklah Wang Kai dengan langkah angkuh, merangkul pinggang ramping Lina. Mantan kekasih Lin Yun itu tampak berseri-seri, menenteng beberapa kantong belanjaan bermerek di tangan kirinya. Ketika pandangan mereka bertemu, senyum di wajah Lina seketika lenyap, berganti dengan kerutan jijik. Ya ampun, apa mataku salah lihat? Wang Kai menyeringai lebar, seolah baru saja menemukan mainan lamanya yang hilang. Lihat siapa yang mencemari udara di butik mewah ini. Si pengantar kue, Lin Yun. Lina mendengus, memalingkan wajah sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung. Pantas saja baunya jadi apa? Sayang, ayo kita pindah toko saja. Selera belanjaku hilang kalau ada sampah di sini. Cindy, yang menyadari siapa tamu barunya, langsung mengubah air mukanya 180 derajat. Senyum manis yang dipaksakan mereka di bibirnya. Tuan muda Wang, Nona Li, maafkan ketidaknyamanan ini. Gelandangan ini menyelinap masuk. Saya akan segera mengusirnya. Wang Kai mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menahan tindakan itu. Ia menikmati momen ini. Tunggu dulu, biarkan dia melihat. Mungkin ini satu-satunya kesempatan seumur hidupnya melihat baju yang harganya lebih mahal dari harga dirinya. Pria kaya itu berjalan mendekati Lin Yun, menepuk bahu sang protagonis dengan gaya sok akrab yang menyakitkan. Lin Yun, kau masih belum sadar posisi ya? Semalam diusir dari restoran, sekarang mau diusir dari butik. Apa kau punya hobi dipermalukan? Lin Yun menepis tangan Wang Kai dari bahunya dengan gerakan tenang namun bertenaga. Sorot matanya dingin, menusuk langsung ke manik mata Wang Kai, membuat pewaris dealer mobil itu mundur selangkah tanpa sadar. Aku datang untuk membeli baju, ucap Lin Yun singkat, suaranya rendah namun bergema penuh percaya diri. Lina tertawa terbahak-bahak, suara tawanya melengking menyakitkan telinga. Beli? Kau mau bayar pakai apa? Ginjalmu? Atau pakai uang receh hasil mengemis? Cindy ikut menimpali, ingin mencari muka di depan pelanggan VIP-nya. Benar, Tuan Muda Wang. Dia tadi bahkan berani mau menyentuh jas Royal Series ini. Benar-benar tidak tahu diri. Wang Kai menyeringai licik. Ia merogoh dompet kulit buayanya, mengeluarkan selembar uang kertas pecahan besar, lalu melemparnya ke lantai tepat di depan sepatu Lin Yun. Dengar, aku sedang berbaik hati hari ini. Ambil uang itu, beli kaos oblong di pasar malam, lalu pergi dari pandanganku. Anggap saja pesangon karena kau pernah menjaga Lina untukku sebelum aku mengambilnya. Suasana di butik itu membeku. Semua mata tertuju pada lembaran uang di lantai. Lalu beralih ke wajah Lin Yun, menantikan reaksi pemuda malang itu. Apakah ia akan memungutnya, atau meledak dalam amarah? Lin Yun tidak melakukan keduanya. Sudut bibirnya justru terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang sulit diartikan. Ia melangkahi uang itu seolah hanyalah sobekan kertas koran bekas. Simpan uang recehmu, Wang Kai. Kau akan membutuhkannya untuk bayar parkir nanti, ujar Lin Yun tenang sambil merogoh saku celananya. Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Wajah Wang Kai memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol karena tersinggung. Seorang kurir miskin berani menyebut uang pemberiannya sebagai receh. Dasar bajingan, kau menantangku. Wang Kai maju selangkah, tangannya mengepal. Cindy, panggil manajer. Suruh keamanan seret orang gila ini keluar dan hajar dia sampai tidak bisa jalan. Namun, sebelum Cindy sempat bergerak,
Lin Yun sudah mengeluarkan sebuah kartu tipis dari sakunya. Bukan kartu debit Kumo yang biasa dilihat orang. Kartu itu berwarna hitam pekat, dengan tekstur matte yang menyerap cahaya, dihiasi ukiran naga emas murni di tengahnya. Tidak ada nomor, tidak ada logo ban. Hanya ada satu nama terukir elegan, Lin. Dengan gerakan santai, Lin Yun menjepit kartu itu di antara dua jari dan menyodorkannya ke arah Cindy. Gesek. Perintahnya singkat. Cindy menatap kartu itu dengan bingung. Ia belum pernah melihat kartu model seperti itu. Kartu mainan apa ini? Kau mau menipu kami? Coba saja, atau kau takut mesinmu meledak karena tidak kuat menampung saldonya? Tantang Lin Yun, terdorong rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan bahwa Lin Yun penipu. Cindy menyambar kartu tersebut dengan kasar. Baik, kita lihat bagaimana kau akan malu setelah mesin menolaknya dengan bunyi R yang keras. Cindy berjalan ke meja kasir, diikuti tatapan mengejek dari Lina dan Wang Kai. Sayang, siapkan kameramu. Ini akan jadi konten lucu untuk media sosial, bisik Lina sambil terkikik. Cindy memasukkan kartu ke mesin EDC. Jari-jarinya menekan nominal harga jas yang tadi dilihat Lin Yun, 88 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk sepotong pakaian. BIP, semua orang menahan napas, menunggu suara penolakan. Namun, yang terdengar justru suara halus truk yang dicetak keluar dari mesin. Zrit, zrit, layar mesin berkedip hijau terang, transaksi berhasil. Mata Cindy melotot hingga nyaris keluar. Rahangnya jatuh, tangannya gemetar memegang struk bukti pembayaran. Berhasil? Ini, tidak mungkin. Wang Kai yang berdiri di belakangnya langsung menyambar struk itu. Matanya membelalak membaca tulisan approve. Mustahil, mesin ini pasti rusak, atau dia mencuri kartu ini dari bos mafia. Teriaknya panik. Lin Yun berjalan perlahan mendekati meja kasir, mengambil kembali kartu hitamnya dengan elegan. Sudah kubilang, kan? Sekarang, bungkus jas itu, dan buang yang sudah dipegang wanita ini. Telunjuknya mengarah pada Lina. Aku tidak suka barangku terkontaminasi bakteri pengkhianat. Kau, Lina mendesis marah. Wajahnya merah padam antara malu dan geram. Tunggu dulu, Wang Kai menggebrak meja etalase. Jangan senang dulu, kau mungkin mencuri kartu itu. Tapi kau tidak bisa lolos begitu saja. Aku akan lapor polisi. Lin Yun mengabaikan ancaman kosong itu. Ia menatap sekeliling toko, matanya menyapu interior mewah butik tersebut. Ngomong-ngomong, pelayanan di sini sangat buruk, karyawan tidak sopan, dan membiarkan lalat-lalat berisik mengganggu kenyamanan. Ia kembali menatap Cindy yang masih gemetar ketakutan. Panggil pemilik toko ini. Sekarang. Apa? Gagap Cindy. Kau tuli. Aku bilang panggil pemiliknya. Aku ingin bicara bisnis. Suara Lin Yun meninggi 1 oktav, memancarkan aura dominasi yang membuat nyali siapapun ciut. Tepat saat itu, seorang pria parubaya berjas rapi berlari tergesa-gesa dari arah kantor belakang. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia adalah manajer umum area Veller dan Co., Pak Handoko. Notifikasi transaksi dari Black Gold Card telah memicu alarm prioritas utama di sistem pusat. Dan ia diperintahkan untuk melayani pemilik kartu itu dengan nyawanya. Maafkan keterlambatan saya, Tuan. Maafkan hamba. Pak Handoko langsung membungkuk dalam-dalam di depan Lin Yun, mengabaikan Wang Kai yang merupakan pelanggan VIP biasanya. Wang Kai terperangah. Pak Han? Kenapa Anda membungkuk pada sampah ini? Dia penipu. Diam kau. Bentak Pak Handoko pada Wang Kai, membuat seisi toko terlonjak. Ia kembali menatap Lin Yun dengan wajah pucat. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Lin Yun menunjuk sekeliling dengan santai. Aku tidak suka suasana toko ini, dan aku tidak suka karyawanmu itu. Ia menunjuk Cindy. Berapa harga seluruh butik ini beserta semua isinya? Hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Pertanyaan itu terlalu gila untuk dicerna akal sehat. Membeli baju adalah satu hal, tapi membeli toko franchise internasional, Pak Handoko menelan ludah, otaknya berhitung cepat. Nilai aset dan stok barang sekitar 15 miliar, Tuan. Tapi kami perlu persetujuan pusat untuk aku bayar 30 miliar. Sekarang, siapkan surat pemindahan hak milik dalam 10 menit. Lin Yun melempar kartu hitamnya ke atas meja kaca. Denting suaranya terdengar seperti lonceng kematian bagi kesombongan Wang Kai. 30 miliar. Angka itu membuat lutut Lina lemas. Ia berpegangan pada etalase agar tidak jatuh. Wang Kai mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat.
15 menit kemudian, transaksi selesai. Lin Yun kini bukan lagi pelanggan, melainkan pemilik saat tempat mereka berdiri. Pemuda itu duduk di sofa kulit yang empuk di tengah butik. Satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya, menatap tamu-tamu tak diundangnya. Baiklah, ucap Lin Yun datar. Sebagai pemilik baru, aku membuat aturan pertama. Pecat wanita itu. Ia menunjuk Cindy yang langsung jatuh berlutut memohon ampun. Dan kedua, usir dua hama ini. Pastikan nama Wang Kai dan Lina masuk daftar hitam blacklist. Mereka dilarang menginjakkan kaki di properti manapun milikku. Baik, bos. Seru Pak Handoko tegas. Ia langsung memberi isyarat pada 4 orang security bertubuh kekar yang baru datang. Tunggu, Lin Yun, kita bisa bicara. Aku hanya bercanda tadi. Wang Kai mencoba membela diri saat lengannya dicengkeram kuat oleh security. Lina, melihat kekayaan yang begitu nyata di depan mata, mencoba taktik lain. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Ia menepis tangan security dan berlari mendekati Lin Yun. Yun, sayang, aku tahu kau masih mencintaiku kan? Aku melakukan ini semua agar kau termotivasi. Lihat, sekarang kau sukses. Kita bisa mulai dari awal lagi. Ya, Lina berusaha meraih tangan Lin Yun, matanya memancarkan kepalsuan yang memuakan. Lin Yun menatap wanita itu. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini kosong melompong. Singkirkan tangan kotormu, ucapnya dingin. Dan satu hal lagi. Lina, jas yang kubeli ini lebih mahal daripada harga dirimu. Seret mereka keluar. Teriakan dan makian Wang Kai serta tangisan histeris Lina menggema saat mereka diseret paksa keluar dari butik mewah itu, menjadi tontonan pengunjung mall yang mulai berkerumun. Lin Yun tidak menoleh sedikit pun. Ia berdiri, merapikan kerah kemejanya, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Pria di cermin itu tersenyum. Ini baru permulaan. Ponsel pintar dengan layar retak di sudut meja bergetar hebat, memecah keheningan ruang kerja pribadi di Sky Villa. Lin Yun, yang kini telah berganti pakaian mengenakan kemeja sutra putih polos, sedang menikmati segelas CHTO Lovite tahun ke-1982. Anggur merah itu berputar perlahan di dalam gelas kristal, memantulkan cahaya lampu kota Jiangbei yang gemerlap di bawah sana. Tangan sang pewaris meraih benda pipih yang berisik itu. Layar menyala, menampilkan ratusan notifikasi dari aplikasi pesan instan. Sebuah grup alumni universitas yang sudah mati suri selama setahun tiba-tiba hidup kembali. Judul grupnya telah berubah. Pesta Kemenangan Tuan Muda Wang. Lin Yun menyunggingkan senyum tipis. Rupanya, kabar angin bergerak cepat, namun belum menyentuh kebenaran utuh. Di dalam grup chat, Chen Bao ketua kelas yang selama kuliah dikenal sebagai penjilat setia Wang Kai sedang gencar mengirim pesan suara. Teman-teman, malam ini Tuan Muda Wang Kai mengundang kita semua untuk reuni dadakan di Grand Empire Hotel. Semuanya gratis. Kita akan merayakan kesuksesan bisnis keluarga Wang yang baru saja melakukan ekspansi besar. Pesan itu segera disambut sorak-sorai virtual. Stiker-stiker pemujaan dan ucapan terima kasih membanjiri kolom obrolan. Namun, di antara euforia palsu itu, Chen Bo menyelipkan satu pesan yang jelas ditujukan untuk satu orang. Aroba Lin Yun, kami dengar kau sekarang jadi kurir sukses. Datanglah. Tuan Muda Wang berbaik hati ingin memberikan sisa makanan pesta untukmu. Lumayan untuk menghemat pengeluaran makan malammu yang menyedihkan itu, kan? Gelak tawa anggota grup seolah terdengar keluar dari layar ponsel. Emotikan tertawa sampai menangis berderet panjang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di butik siang tadi. Wang Kai, dengan segala kelicikannya, pasti menutup rapat aib diusir dari Feller dan Co dan memutarbalikkan fakta kepada teman-temannya. Bagi Wang Kai, pesta malam ini adalah panggung rehabilitasi harga dirinya yang sempat tercoreng. Ia butuh pelampiasan, dan Lin Yun adalah target paling empuk. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Kepala pelayan Zhou masuk dengan langkah senyap, membawa nampan berisi dokumen aset yang perlu ditandatangani. Tuan Muda, sapa pria tua itu hormat. Mobil Anda sudah siap. Apakah malam ini Tuan berencana beristirahat, atau ada agenda lain? Lin Yun meletakkan ponselnya kembali ke meja, membiarkan notifikasi ejekan itu terus masuk. Tatapan matanya menajam, menembus dinding kaca ke arah gedung pencakar langit di pusat kota. Grand Empire Hotel. Ironisnya, Hotel Bintang 5 itu adalah salah satu permata mahkota dalam portofolio properti keluarga Lin yang baru saja diserahkan padanya sore tadi. Zhou,
batalkan jadwal istirahatku, perintah Lin Yun tenang namun bertenaga. Ada sekumpulan tikus yang sedang berpesta di lumbung padi milikku. Aku harus pergi menyapa mereka. Zhou mengangguk paham. Sudut matanya menangkap kilatan dominasi dari tuannya yang muda. Apakah tuan ingin saya siapkan pengawalan penuh atau menutup hotel tersebut untuk umum? Tidak perlu. Biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh. Lin Yun berdiri, membenahi manset kemejanya. Cukup siapkan Phantom hitam, dan hubungi manajer umum Grand Empire. Katakan padanya, pemilik asli akan datang untuk melakukan inspeksi mendadak. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di sisi lain kota, Wang Kai sedang membanting gelas whisky ke dinding. Pecahan kaca berserakan di lantai karpet tebal. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Di sofa, Lina duduk meringkuk ketakutan, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sialan, sialan. Lin Yun bajingan, teriak Wang Kai. Bayangan saat ia diseret keluar dari butik oli satpam terus menghantui pikirannya. Penghinaan itu tak tertahankan. Sayang, panggil Lina lirih. Apa kau yakin mengundang dia ke pesta nanti malam adalah ide bagus? Bagaimana kalau dia menunjukkan black card itu lagi? Wang Kai menoleh tajam, matanya nyalang. Kau bodoh, kartu itu pasti curian. Aku sudah menyuruh orang dalamku di kepolisian untuk melacaknya. Sebelum polisi datang menangkapnya, aku akan mempermalukannya habis-habisan di depan semua teman sekelas. Aku akan membuatnya merangkak di bawah kakiku dan mengakui bahwa dia hanyalah pencuri. Pria arogan itu merapikan jasnya yang kusut. Ia harus terlihat sempurna. Malam ini adalah panggungnya. Ia tidak akan membiarkan seorang mantan kurir menghancurkan reputasi yang dibangunnya seumur hidup. Kembali ke Sky Villa, Lin Yun berjalan menuju garasi bawah tanah. Deretan mobil supercar terparkir rapi, namun ia memilih duduk di kursi belakang Rolls-Royce Phantom yang elegan. Mesin V12 menyala halus, nyaris tanpa suara. Jalan, Paman Zhou, ucap Lin Yun. Jangan sampai kita terlambat menyaksikan pertunjukan sirkus. Mobil mewah itu meluncur membelah malam, membawa badai yang akan menyapu bersih kesombongan di Grand Empire Hotel. Undangan dari neraka itu telah diterima, namun sang pengundang tidak sadar bahwa yang datang bukanlah korban, melainkan sang hakim agung. Grand Ballroom Hotel Empire bermandikan cahaya keemasan. Lampu gantung kristal Swarovski seberat setengah ton menggantung megah di langit-langit, membiaskan ribuan spektrum warna ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar ditata apik dengan taplak sutra putih, dihiasi bunga mawar segar yang didatangkan langsung dari Ekuador pagi ini. Suasana pesta sudah memanas. Puluhan alumni Universitas Jiangbi, yang kini rata-rata menjadi pegawai kantoran kelas menengah, berlomba-lomba memamerkan pencapaian mereka. Namun, pusat gravitasi ruangan itu tetaplah meja utama di panggung yang sedikit ditinggikan. Di sana duduk Wang Kai, bagaikan raja kecil di singgasananya. Ia mengenakan setelan jas putih mencolok, gelas champagne di tangan kanan, dan cerutu kuba di tangan kiri. Di sampingnya, Lina tersenyum manis, memamerkan kalung berlian yang sebenarnya palsu di leher jenjangnya. Tuan muda Wang memang luar biasa, seru Chen Bao, mengangkat gelas tinggi-tinggi. Di usia muda sudah bisa menyewa ballroom semewah ini. Kami benar-benar beruntung punya teman sekelas sepertimu. Ah, ini bukan apa-apa, jawab Wang Kai dengan nada merendah yang dibuat-buat. Meski hidungnya kembang kempis karena bangga. Hanya pesta kecil-kecilan. Ayahku punya saham di sini, jadi manajer hotel memberiku harga spesial. Kebohongan itu meluncur mulus. Padahal, ia harus menguras kartu kredit ayahnya hingga limit maksimal untuk menyewa ruangan ini demi menutupi rasa malunya siang tadi. Tiba-tiba, pintu besar ballroom terbuka. Keheningan sesaat menyergap ruangan ketika sosok jangkung melangkah masuk. Bukan dengan pakaian pesta gemerlap, Lin Yun datang mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam. Tanpa jas, tanpa dasi, penampilannya bersih dan rapi, namun di mata para pemuja materi di ruangan itu, kesederhanaan adalah dosa besar. Lihat siapa yang datang, teriak Chen Bao, memecah keheningan dengan tawa mengejek. Sang pangeran kurir, wah, baunya sampai sini, apa kau lupa mandi setelah mengantar paket? Gelak tawa meledak di seluruh ruangan. Orang-orang yang dulu tidak pernah berinteraksi dengan Lin Yun kini ikut menertawakannya. Hanya demi mencari muka pada Wang Kai. Lin Yun tidak bergeming, wajahnya tenang,
seolah sedang melihat sekumpulan monyet yang berisik di kebun binatang. Ia melangkah santai menuju tengah ruangan. Wang Kai berdiri, mengetuk gelasnya dengan sendok garpu untuk meminta perhatian. Semuanya, tenang, kita harus menghargai tamu spesial kita. Lin Yun, kemarilah. Sang antagonis menunjuk ke sebuah meja kecil reyot di sudut paling gelap ruangan, dekat dengan pintu dapur tempat para pelayan keluar masuk membawa piring kotor. Di atas meja itu, hanya ada sisa tulang ayam dan gelas bekas orang lain. Itu tempatmu, ujar Wang Kai seringai licik. Maaf ya, meja untuk manusia sudah penuh. Tapi karena kau sudah biasa makan di pinggir jalan, kurasa tempat di dekat tong sampah dapur itu sangat cocok dengan habitat aslimu. Lena menutup mulutnya, terkikik geli. Sayang, kau jahat sekali. Tapi, ya, memang di situ tempat yang pantas untuk pencuri kartu kredit. Kata pencuri membuat bisik-bisik di ruangan semakin kencang. Tatapan jijik kini diarahkan pada Lin Yun. Lin Yun menatap meja kotor itu, lalu beralih menatap Wang Kai di panggung. Sorot matanya bukan marah, melainkan kasihan. Kau yakin ini cara Hotel Empire memperlakukan tamunya? Wang Kai, di sini, aku adalah hukum, bentak Wang Kai. Kesabarannya menipis melihat ketenangan Lin Yun. Kalau tidak suka, keluar, atau berlututlah. Minta maaf karena sudah lahir miskin, dan mungkin aku akan memberimu segelas air keran. Suasana menegang. Chen Bao dan beberapa pria bertubuh besar mulai bergerak mengelilingi Lin Yun, bersiap melakukan kekerasan fisik jika diperintah. Tepat saat tangan Chen Bao hendak mencengkeram kerah baju Lin Yun, pintu utama ballroom didobrak terbuka dengan keras. BRAK, semua orang terlonjak kaget. Masuklah sekelompok pria berjas hitam rapi, dipimpin oleh seorang pria parubaya bertubuh gemuk dengan wajah penuh keringat dingin. Itu adalah Tuan Tan, General Manager Hotel Empire yang terkenal galak dan tidak pernah tunduk pada siapapun di kota ini. Wang Kai yang melihat kedatangan Tuan Tan langsung membusungkan dada. Ia berpikir Tuan Tan datang untuk memberikan penghormatan padanya sebagai penyelenggara pesta. Tuan Tan, Anda tidak perlu repot-repot datang menyambut saya, seru Wang Kai percaya diri, berjalan turun dari panggung sambil mengulurkan tangan. Pelayanan hotel Anda cukup memuaskan, saya akan bicara pada ayah saya untuk. Namun, kejadian selanjutnya membuat mata ratusan orang di ruangan itu melotot hingga nyaris keluar. Tuan Tan berlari melewati Wang Kai begitu saja. Ia bahkan menabrak bahu Wang Kai hingga pewaris sombong itu terhuyung dan nyaris jatuh. Tuan Tan tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu sosok di sudut ruangan, di dekat pintu dapur. Jantung Tuan Tan berdegup kencang. Ia baru saja mendapat telepon dari kepala pelayan Zhou 5 menit lalu. Telepon yang memberitahukan bahwa pemilik baru seluruh jaringan hotel sosok misterius dari keluarga Lin sedang berada di ballroom ini dan diperlakukan buruk. Tuan Tan sampai di hadapan Lin Yun, pria gemuk itu langsung menjatuhkan lututnya ke lantai, bersujud dalam-dalam hingga dahinya menyentuh karpet. Ampun, ampun beribu ampun. Suara Tuan Tan bergetar hebat, menggema di ruangan yang sunyi senyap itu. Saya terlambat menyambut Anda. Saya pantas mati, mohon Tuan Besar menghukum kebodohan saya. Waktu seolah berhenti, gelas di tangan Chen Bao terjatuh dan pecah berkeping-keping. Wang Kai berdiri mematung dengan mulut menganga. Lina memucat seperti mayat. Tuan Tan, panggil Wang Kai gagap. Apa yang Anda lakukan? Dia hanya kurir miskin. Kenapa Anda bersujud padanya? Tuan Tan mengangkat kepalanya, wajahnya merah padam karena marah. Ia menoleh ke arah Wang Kai dan berteriak sekuat tenaga, "Tutup mulut kotormu. Berani-beraninya kau menghina Tuan Lin. Dia adalah pemilik sah dari Grand Empire Hotel dan seluruh aset Lin Group. Dibandingkan dengan kekayaan Tuan Lin, seluruh harta keluargamu bahkan tidak cukup untuk membeli satu ubin lantai hotel ini." Dunia Wang Kai runtuh seketika. Lin Yun menatap Tuan Tan yang masih berlutut, lalu melirik meja kotor di sampingnya. Dengan ujung sepatu, ia menendang meja reyot itu hingga terguling. Bangunlah, Manajer Tan, ucap Lin Yun datar. Suaranya terdengar mengerikan di telinga mereka yang bersalah. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja diberitahu bahwa meja ini adalah tempatku. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan pada orang yang menyediakan tempat ini? Lin Yun melangkah perlahan menuju Wang Kai yang kini gemetar hebat. Setiap langkah kaki sang protagonis terdengar seperti detak jam kematian bagi nasib keluarga Wang. Nah, Wang Kai,
Bisik Lin Yun saat berdiri tepat di hadapan musuhnya yang sudah kehilangan nyali. Siapa sekarang yang harus merangkak?